Indonesia punya banyak varian sate, fams. Misalnya sate Marangi yang ada di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sate ini, fams, biasa disebut dengan sate Marangi Puncak. Hihihi. Sate yang sebetulnya berasal dari Purwakarta ini termasuk legendaris loh. Siapa sangka tempat makan sederhana ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, fams. Meski asal muasalnya dari Purwakarta, sate di Cipanas ini menggunakan oncom sebagai tambahan sambal. Kalau aslinya sih, sate ini dihidangkan dengan bumbu cabai mentah. Spesialnya lagi, sate Marangi Cipanas nggak disantap dengan nasi, fams, tapi ketan bakar yang disebut dengan istilah ulen. Kalau lagi lapar-laparnya dan pengen makan sate Marangi, sebaiknya jangan pas hari libur. Soalnya antri banget, fams. Bisa-bisa sejam kemudian baru bisa makan tuh. Rame banget. Fams, sate Marangi ini biasanya hanya menggunakan daging sapi yang muda. Gak heran kalau tekstur dagingnya lebih lembut dan bumbunya cepat meresap ke dalam daging. Buat pecinta lemak, jangan khawatir. Di sini ada 2 jenis sate yang bisa dipilih. Ada daging sapi aja atau tambahan lemak kayak gini nih. Mantap, jangan sampai kalap ya, fans. Hehehe. Pecinta seafood, mana suaranya nih? Kalian wajib cobain sajian kepiting bakar pete, bubur kepiting, dan kerang kapak bakar. Wih, bikin baper. Lapar. Hihihi. Kalau lihat Simba cantik ini jadi bikin baper deh. Apalagi lihat dia menyantap lahap kepiting plus pete. Bikin nafsu makan bergairah. Hihihi. Meski aromanya kurang sedap, pete nggak bisa ditolak pecintanya. Jangan remehkan manfaatnya ya. Pete kayak protein, mineral, dan serat. Kalau kepiting sih nggak usah diragukan lagi. Nikmat, bisa menghangatkan tubuh kamu. Iya, tubuh lo ya, bukan hati. Hehehe. Membuat bubur kepiting gampang banget, fams. Bahannya juga ada di dapur kalian kok. Beras, air, garam, merica, kaldu, dan daun salam. Oh iya, kepiting yang digunakan di sini jenis kepiting bakau, fams. Kita rebus dulu ya sampai matang. Untuk buburnya kita masak beras dengan air, daun salam, dan bumbu sesuai selera. Katanya sih bubur sudah ada sejak zaman Kaisar Kuning di Tiongkok, fams. Bubur tercipta ketika musim paceklik tiba. Saat itu Kaisar menuangkan kuah sup panas ke atas nasi, sehingga nasi mengambang seperti bubur deh. Mulai saat itu, Kaisar meminta juru masaknya memasak beras dengan air sampai menjadi bubur. Jadinya makanan lebih banyak dikonsumsi oleh rakyatnya. Untuk kepiting bakar pete dibumbui dengan bumbu merah dari campuran bawang dan cabai, serai, dan daun jeruk. Sebelumnya bumbu ditumis dulu ya, fams. Lalu kepiting dimatangkan di atas wajan. Kalau bumbu sudah agak kental, angkat dan bungkus dengan daun pisang. Selain pembungkus, daun pisang bisa menciptakan aroma khas bakar, serta mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Mantap! Kalian pasti nggak asing lagi sama nasi tumpeng. Iya, nasi kuning yang dibentuk kerucut dengan aneka lauk pauk. Katanya sih tumpeng berasal dari singkatan yen metu kudu mempeng. Maksudnya ketika keluar harus bersungguh-sungguh. Jangan heran ya kalau nasi tumpeng ini kerap disajikan ketika ada perayaan yang memiliki makna ucapan syukur atau kebahagiaan. Sekarang nasi tumpeng nggak cuma dibuat dari nasi kuning aja kok. Di Bandung ada loh resto Korea yang menyajikan menu nasi tumpeng ala Korea, fams. Bentuk dan tampilannya mirip seperti nasi tumpeng pada umumnya. Bedanya, nasi serta lauk pauknya berbumbu khas Korea, fams. Langsung kita buat aja, fams. Kita buat dulu nasi goreng khas Korea. Campurannya bawang bombay, wortel, zucchini, dan daun bawang yang ditumis dengan mentega. Lalu campur deh nasi dan saus gochujang. Itu tuh saus khas Korea yang bercita rasa pedas dan asam, fams. Terus cetak deh nasi berbentuk kerucut. Untuk pelengkapnya, goreng ayam dan bumbui dengan saus hitam ala Korea. Tinggal susun deh dalam wadah. Lengkapi lagi dengan udang goreng tepung, kentang goreng, dan kimchi. Nah, nasi tumpeng ala Korea udah jadi nih. Nggak cuma nasi tumpeng aja, inovasi kreasi lokal yang dimix ala Korea juga ada menu botram atau cucurak nih. Cucurak dikenal sebagai tradisi makan bersama-sama yang disajikan di atas daun pisang gitu, fams.
Biasanya, tradisi orang Sunda ini digelar menjelang bulan puasa. Di sini, tradisi cucurak hampir sama dengan makanan yang disajikan di atas daun. Tapi menunya juga makanan khas Korea. Bukan nasi liwet dan ikan asin ya. Hihihi, seru juga ya, fams. Setelah menyantap menu ala-ala mancanegara, kita balik lagi ke menu tradisional. Ada yang hangat, menyegarkan, sekaligus bikin kenyang dari Makassar. Namanya sup ubi. Memang tak setenar sup konro atau palu basah, fams. Tapi sup ubi dari Makassar ini unik loh. Ubi yang dimaksud orang Makassar, ubi kayu alias singkong. Biasanya, fams, singkong yang digunakan dalam sup ubi ini menjadi sumber karbohidrat pelengkap pengganti nasi. So, jangan takut lemas karena tidak mengkonsumsi nasi ya. Kalorinya juga cukup tinggi dan membuat tubuh lebih berenergi. Singkong digoreng dulu ya, fams. Kemudian potong-potong deh. Sajikan bersama soun, toge, daging, telur rebus, dan disiram dengan kuah kaldu bening. Sekilas tampilan sup ubi dari Makassar ini mirip seperti soto bening, fams. Yang bikin beda dan unik adanya potongan singkong, fams. Tanpa singkong namanya bukan sup ubi, fams. Hihihi. Selain sebagai sumber energi, singkong juga kaya serat dan karbohidrat kompleks. Keduanya berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mengendalikan kadar gula dalam darah, fams. Masih menu bakaran nih. Kalau yang ini namanya roasted chicken, fams, alias ayam panggang yang dibumbui saus ala Eropa. Nggak perlu sampai ke Eropa segala kok. Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Siapkan ayam ya, fams. Jangan lupa sayuran seperti wortel, bawang bombay, tomat, dan saus hollandaise, yaitu campuran kuning telur dan mentega cair. Masukkan sayuran ke dalam perut ayam ya, fams. Kemudian lumuri ayam dengan saus hollandaise, garam, dan lada hitam. Bungkus deh dengan aluminium foil. Penggunaan aluminium foil ini, fams, bisa membuat panas merata sempurna dan mencegah hilangnya kelembaban. Alhasil, ayam matang secara sempurna, nggak kering atau gosong. Gampang banget ya, fams, bikinnya. Kalau beberapa menu tadi bisa memuaskan pecinta daging, hidangan yang satu ini untuk para vegetarian, fams. Eits, bukan berarti vegetarian nggak bisa makan sate ya, atau olahan ikan kayak tadi. Tempat makan di Kota Hujan Bogor menyediakan menu-menu berjudul protein hewani yang diolah dari sayur-sayuran. Pertama, ada menu ayam goreng serundeng yang dibuat dari biji kedelai. Kalau sering mengkonsumsi kedelai, bisa menjaga kesehatan jantung, fams. Selain itu, kedelai juga cukup bagus untuk pencernaan dan dapat mencegah kanker usus. Meskipun namanya sate ayam, sate ini bukan terbuat dari daging ayam asli, tapi dari tepung dan air yang diolah agar rasa dan teksturnya mirip daging ayam. Untuk membuat daging ayam ala vegetarian, tepung terigu dipilih karena bisa menghasilkan efek kenyal, fams. Adonan diolah juga untuk menghasilkan gluten. Setelah dicuci bersih, tinggal direbus sampai matang saja. Kalau teksturnya sudah dapat, tinggal dipotong kecil-kecil menyerupai potongan daging sate. Tinggal dibakar ala sate ayam asli deh. Jangan lupa sambal kacang ya, fams. Nggak cuma itu aja, ada juga menu ikan goreng asam manis yang bisa dipilih. Bukan daging ikan asli kok, fams, tapi adonan tepung dan kembang tahu yang ditambah nori atau rumput laut khas Jepang. Rasa asin yang dihasilkan berasal dari nori, fams. Oh iya, nori ternyata punya banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya sumber vitamin K yang bagus untuk sel darah pada tubuh. Nori juga bagus banget loh dikonsumsi buat kalian yang mau kelihatan awet muda. Hihihi, sama seperti olahan ikan pada umumnya, ikan vegetarian ini digoreng sampai teksturnya kering, fams. Tinggal ditambahkan bumbu asam manis aja deh. Nggak cuma di Pulau Jawa aja, getuk ternyata juga ada di Medan tuh. Serunya lagi, getuk dimodifikasi agar tampilannya lebih modern. Sebelum tampilannya berubah seperti bolu segitiga, getuk alias singkong harus melewati serangkaian proses. Supaya teksturnya lembut, singkong harus dikukus terlebih dulu, fams. Lanjut, getuk ditumbuk dengan alat sederhana.
Jangan lupa buang serat-serat yang ada di dalam singkong, Fams. Selanjutnya, tambahkan gula secukupnya. Fams, olahan getuk yang masih hangat-hangat kuku ini harus segera dicetak dan dipindahkan ke dalam loyang. Kalau suhu getuknya sudah menurun, bisa susah dibentuknya deh. Agar mendapat sentuhan lebih modern, tambahkan aneka topping hingga perasa yang lebih nikmat. Kalau sudah kayak gini, jadi naik kelas deh. Mantap! Saatnya geser ke kota Solo, Fams. Kita cobain jajanan pasar yang wajib dikunjungi. Ini dia serabi yang melegenda. Fams, serabi dibuat dari bahan yang sama dalam pembuatan panekuk. Selain tepung terigu, ada juga telur dan pengembang yang bisa membuat tekstur kue jadi lebih padat dan lembut. Belum ada sejarah pasti asal-usul serabi, Fams. Diperkirakan serabi berasal dari Belanda karena penampakannya mirip dengan pancake dari negeri kincir angin. Kabarnya serabi dibawa ke Nusantara saat Belanda menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Agar serabi yang dihasilkan memiliki warna yang menggoda, bisa ditambahkan pewarna alami seperti daun suji. Supaya mengembang, adonan serabi harus didiamkan sekitar 30 menit. Kalau adonan sudah mengembang, tandanya bahannya terfermentasi dengan sempurna deh. Fams, serabi yang dimatangkan dengan cara dipanggang di atas loyang nggak perlu waktu lama. 5 menit aja adonan serabi udah siap diangkat. Biasanya serabi dijajakan bersama dengan putu mayang, Fams. Kedua makanan ini lebih nikmat disantap dengan kuah kinca dari gula merah dan santan. Berbeda dengan serabi, Fams, putu mayang terbagi menjadi 2 adonan. Ada adonan tepung kanji alias sagu dan tepung beras. Adonan tepung kanji alias tapioka harus diaduk di atas api dan ditambahkan minyak sayur, Fams. Minyak sayur ini bisa membantu tekstur tepung kanji yang lengket tidak menempel di wajan. Sedangkan tepung beras untuk menghasilkan makanan dengan tekstur lebih lembut. Baru deh kedua adonan dicampur sampai rata. Fams, putu mayang terkenal dengan bentuk berantakan seperti rambut keriting. Adonan yang masih hangat ini harus segera dimasukkan dalam cetakan sebelum mengeras dan susah dicetak. Oh iya, Fams, putu mayang dikenal sebagai kuliner khas Betawi. Tapi di negara tetangga juga ada kok, kayak di Malaysia, Singapura, bahkan India dan Sri Lanka. Yang pasti di tiap negara punya ciri khas masing-masing. Putu mayang biasa disebut petulo oleh masyarakat Jawa dan dimasak dengan cara dikukus. Beda lagi nih kudapan tradisional ala masyarakat Cilegon, Provinsi Banten. Di sini ada kue sumping sebagai penganan tradisionalnya. Kue yang juga disebut dengan Nagasari ini memiliki rasa yang manis, Fams. Rasa ini perpaduan antara gula merah dan manis alami dari pisang. Oh iya, kue sumping yang berbentuk seperti piramida ini biasanya disajikan dalam acara-acara hajatan dan syukuran loh. Fams, pisang dikenal sebagai bahan utama dalam pembuatan sumping. Supaya teksturnya halus, adonan bisa ditekan-tekan. Nah, penggunaan gula merah dan gula pasir untuk menambah rasa manis, Fams. Ada juga kelapa parut supaya rasanya lebih gurih. Tepung beras ini bisa membuat teksturnya jadi kenyal tuh. Sebagian masyarakat Cilegon ada yang menyebutnya dengan istilah kue sumping tanah. Sebagian lainnya menyebutnya dengan istilah kue monyong karena bentuknya mirip bibir yang monyong. Hihihi, ada-ada aja ya. Kurang lebih 30 menit kue sumping dikukus hingga matang. Agar hasilnya lebih maksimal, kue sumping dikukus dengan api yang besar dan stabil ya. Nggak hanya itu aja, Fams, Cilegon juga punya kuliner khas bernama kue enggak. Kudapan ini juga dijadikan buah tangan saat berkunjung ke Cilegon. Serunya lagi, kue ini menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama. Ditambahkan kopi bubuk agar rasanya semakin kaya. Untuk membuat kue enggak, telur dan gula pasir diaduk terlebih dulu. Kedua bahan ini bisa membuat adonan lebih mengembang, Fams. Supaya kue lebih gurih, bisa ditambahkan santan. Nama enggak dikenal masyarakat Cilegon dalam menyebut kue lapis legit, Fams. Bedanya, kue enggak khas Cilegon ini punya tekstur lebih lembut dan relatif tahan lama. Adonan ini kemudian dibagi menjadi 2 untuk menghasilkan efek bertumpuk.
Ada adonan original, tidak ada tambahan perasa dan pewarna. Satu lagi, tambahan kopi untuk penambah rasa. Ini nih yang membuat kue enggak punya harga yang selangit. Kue enggak dimatangkan selapis demi selapis. Tiap lapisannya butuh waktu kurang lebih 10 menit sampai warna adonan berubah menjadi lebih gelap. Kalau adonannya sudah habis, tinggal dipotong dan langsung disajikan deh. Bukan cuma itu aja, fams. Cilegon masih menyimpan olahan tradisional yang masih lestari sampai sekarang. Salah satunya gipang, fams. Eits, bukan sembarang gipang ya. Gipang yang satu ini hadir lebih kekinian dengan topping kacang di atasnya. Dijamin rasanya jadi lebih lezat deh. Gipang dibuat dari beras ketan yang sudah dikukus dan dijemur hingga kering, fams. Untuk membuat beras ketan lebih berpori, bisa dimasak dengan minyak yang benar-benar panas. Beras ketan yang warnanya lebih terang ini harus didiamkan dulu untuk menurunkan suhunya, fams. Sambil menunggu beras ketan dingin, kita bikin adonan gula yuk. Selain gula pasir, tambahkan juga buah asam, fams. Selain menguatkan rasa gipang, asam juga bisa membantu merekatkan beras ketan. Kalau gulanya sudah larut, buah asam harus disisihkan ya. Nah, air dalam piring menjadi teknik sederhana untuk melihat kekentalan gula yang dimasak, fams. Kalau sudah kental, baru deh campur dengan beras ketan yang sudah digoreng. Proses ini harus dilakukan saat gula dalam keadaan panas ya. Soalnya gula yang sudah dingin menyulitkan untuk diserap oleh beras ketan. Selain itu, gula yang masih panas bisa merekatkan beras ketan dengan sempurna. Tinggal cetak deh. Bakal calon hasil gipang ini bisa diratakan dengan cara ditekan-tekan sampai teksturnya padat dan saling merekat, fams. Ini nih yang membedakan gipang ala masyarakat Cilegon. Setelah seluruh permukaan rata, bagian atas gipang diolesi dengan kacang tanah yang sudah halus, fams. Untuk memudahkan saat dikonsumsi, gipang tinggal dipotong-potong berbentuk persegi. Saat ini, gipang termasuk penganan yang cukup langka karena penjualnya sudah berkurang. Gipang kini hanya dibuat dalam industri rumahan yang ada di kampung-kampung dengan pemasaran yang tidak terlalu jauh. Wih, cakep banget ya, fams. Pemandangan alam bawah laut ini. Ada ikan badut alias ikan Nemo yang super gemes nih. Iya, ikan ini biasanya paling dicari kalau kalian lagi snorkeling. Kalian sudah butuh vitamin C? Silahkan ya datang ke Pantai Pasir Putih Situbondo, Jawa Timur. Tapi ingat, harus ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Oh iya, Pantai Pasir Putih Situbondo ini mungkin tak setenar pantai di perairan lain seperti Bali dan Lombok. Pemandangan di sini nggak kalah kece kok. Untuk menuju titik snorkeling, kita harus menaiki perahu dengan layar warna-warni gini, fams. Inilah yang menjadi ikon wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Terkesan jadul karena memiliki ciri nenek moyang kita yang pelaut. Perahu di sini tidak digerakkan dengan mesin ya, fams, tapi hanya mengandalkan kepiawaian para pengemudi kapal dalam mencari arah angin untuk menggerakkan kapal. Wih, pengalaman yang seru ya. Ada 8 spot favorit untuk snorkeling di wilayah ini, fams. Pertama, kita kunjungi spot Watu Lawang dan Teluk Pelita yang terkenal dengan biota laut yang beragam dan lokasinya yang cukup dangkal. Pastikan gunakan rompi pengaman dan perhatikan instruksi dari pemandu supaya aktivitas snorkeling tetap aman. Cus, kita nyemplung aja, fams. Wih, pemandangan bawah lautnya cantik banget, fams. Terumbu karangnya terjaga, serta ikan-ikan yang cantik menyegarkan mata. Ada hal-hal yang harus kalian perhatikan saat snorkeling, fams. Dilarang menyentuh atau menginjak terumbu karang, biota laut, atau membuang sampah. Big no. Pokoknya hanya boleh dinikmati dengan mata kalian aja. Di sini, fams, juga ada spot taman laut dengan berbagai properti yang sengaja ditanam di dasarnya. Seperti ayunan, perosotan, bahkan forklift. Selain jadi keunikan wisata laut, properti ini juga bisa menjadi tempat tumbuh kembang terumbu karang baru yang menjadi tempat tinggal hewan laut. Iya, emang butuh waktu berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun lamanya untuk membentuk karang yang cantik. Soalnya 1 cm karang butuh waktu 1 tahun untuk berkembang.
Kebayang nggak tuh, terumbu karang cantik ini bisa terbentuk sejak puluhan tahun silam. Makanya jangan sampai dirusak ya. Fams, tunggu informasi unik dan menarik Ragam Indonesia esok ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.